baru mau bikin video, tapi tiba-tiba di situ ada kecoa lewat. Wait a minute. Aku mau bikin video pembukaan tentang novel terbaru yang aku baca yang judulnya Yellow Face, tapi pas waktu aku baru nyalain kamera tiba-tiba ada kecoa jalan masuk ke kamarku. Jadi entah itu bakalan aku masukin ke video ini di bagian pembukaan atau enggak. Jadi sekali lagi, kali ini aku bikin video pembukaanku review novel itu di malam hari. Ini beneran malam-malam jam, kelihatan? Ini hampir jam setengah 10 malam. Tapi aku berpenampilan lebih baik daripada videoku yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu beneran aku emang udah mau tidur, jadi udah pakai skincare malam dan aku nggak pakai gincu apapun, jadi beneran kelihatan pucet parah. Tapi yang kali ini aku sedikit pakai tinted lip balm, jadi nggak parah-parah amat. Jadi untuk novel berikutnya yang aku baca seminggu ke depan insya Allah adalah Yellow Face dari R.F. Kuang. Ini aku mulai baca itu kemarin lusa, karena yang kemarin lusa itu kan aku baru selesai baca The Red Palace itu sorean, jadi aku malamnya lanjut untuk membaca yang ini. Terus kemarin itu aku nggak bikin video, nggak take video apapun, karena memang kemarin itu aku fokus buat edit video aja sama hal-hal yang lainnya. Pokoknya kemarin itu aku nggak take video, jadi baru kali ini aku bikin video pembukaan tentang novel ini. Jadi Yellow Face ini menceritakan kisah tentang, pada awalnya ada dua penulis. Yang pertama itu namanya June Hayward, yang kedua itu Athena Liu. Dan kalau yang June Hayward ini adalah keturunan asli kulit putih, sedangkan Athena Liu ini adalah keturunan Asia. Dan ternyata dari kedua orang penulis ini yang mereka ini saling mengenal, yang Athena Liu ini yang keturunan Asia ini karyanya benar-benar meledak, benar-benar populer, dan dia itu sampai di kontrak sama apa namanya, pokoknya dia novelnya itu dikontrak untuk jadi series TV. Dan untuk June Hayward sendiri, dia itu kan yang penulis muda berkulit putih, dia itu karyanya tidak populer, bahkan hanya ada satu karyanya yang naik cetak, cuman memang tidak sampai dikenal sama orang. Pada awalnya memang ada dua orang itu, cuman ternyata pada suatu hari ketika mereka ini sedang bersama, tiba-tiba ada suatu kejadian yang menyebabkan Athena Liu ini, dia itu tiba-tiba meninggal dunia, dan saksi matanya di saat itu hanya ada June Hayward. Ya, jadi waktu Athena Liu itu meninggal, saksi matanya adalah June Hayward. Terus ketika Athena Liu ini meninggal, ternyata sebelum dia meninggal, Athena Liu ini sudah menyelesaikan satu draft untuk novel terbarunya. Cuman memang untuk draft novel terbarunya ini belum sampai ditunjukkan kepada editornya atau kepada percetakan manapun. Sejauh yang aku tahu, sejauh ini sih seperti itu. Jadi Athena Liu ini baru menulis, mungkin baru ngomongin garis besar ceritanya, cuman dia itu belum sampai membahas novel itu ke pihak penerbitan. Dan ketika June Hayward ini sedang bersama Athena Liu, dan di saat kritis Athena Liu muncul ide sesaat yang menyebabkan si June Hayward ini, karena dia tahu bahwa Athena Liu ini sedang menulis draft novel terbarunya itu sudah selesai. Dia itu tiba-tiba dia itu tidak berpikir panjang, dan di saat Athena Liu ini meninggal, dia itu malah mencuri karya terbaru dari Athena Liu. Dan setelah dipikir berkali-kali, yang pada awalnya June Hayward ini tidak berencana untuk menerbitkan novel itu. Dia itu kayak ya udah, dia hanya dia itu pada awalnya tidak berencana gitu loh untuk mencuri dan menerbitkan novel itu atas namanya. Cuman
dia itu kayak punya ide yang punya ide. Dia itu malah berpikiran bahwa daripada novel yang karyanya Athena Liu itu hanya disimpan begitu aja, dia itu malah punya ide untuk menerbitkan novel itu. Dan pada akhirnya dia itu kayak, pada awalnya dia hanya berusaha mengutak-atik draft Athena Liu yang masih kasar, dan ketika dia mengutak-atik, dia kayak mengetik ulang, menambah bagian-bagian yang masih kosong, terus diedit lagi berdasarkan dengan seleranya, berdasarkan apa yang telah dia pelajari tentang novel itu. Dia itu secara antara sadar dan tidak sadar malah mengirimkan novel hasil rancangan dari Athena Liu yang ditulis ulang berdasarkan versinya ke sebuah penerbit. Dan dia itu mengakui bahwa novel itu adalah hasil karyanya, bukan hasil ide curian dari draft yang sudah diselesaikan oleh Athena Liu. Jadi seperti itu. Pada awalnya di sini itu ada kayak semacam pergolakan batin dari tokoh utamanya yang namanya Jun Hayward. Jun Hayward ini ada dua hal yang membuat dia ini secara psikologis itu kayak terguncang. Hal pertama adalah dia itu sebenarnya ada beberapa hal yang membuat kurasa kejiwaannya dari Jun Hayward ini terguncang. Yang pertama itu karena dia berteman dengan Athena Liu, dan Athena Liu ini sepertinya menganggap bahwa Jun Hayward ini adalah teman yang baik, bahkan mungkin bisa disebut sebagai salah satu sahabatnya, karena Athena Liu ini tidak punya banyak teman, dan salah satu teman terdekatnya adalah Jun Hayward. Tapi sebenarnya dalam hati Jun Hayward, dia itu tidak merasa bahwa dirinya itu dekat dengan Athena Liu, dan dia itu bahkan merasa bahwa dia itu sangat iri kepada kesuksesan Athena Liu, karena kan karyanya Athena Liu itu jauh lebih sukses, jauh lebih populer daripada dirinya, sedangkan karya-karyanya itu tidak terlalu diakui di mata publik. Seperti itu, dia itu tidak merasa dekat, dan dia itu bahkan juga merasa sangat iri kepada Athena Liu. Terus ketika Athena Liu itu meninggal, orang-orang kan beranggapan bahwa Jun Hayward ini adalah sahabat yang pastinya merasa kehilangan atas meninggalnya Athena Liu, karena selain karena dia itu adalah salah satu teman terdekat dari Athena Liu, Jun Hayward ini juga dianggap sama orang-orang di luar sana itu adalah teman yang sedang bersedih dan berduka dan terguncang, karena dia itu menjadi saksi mata atas meninggalnya Athena Liu. Padahal sebenarnya menurut perasaannya Jun Hayward sendiri, sebenarnya dia itu tidak terlalu merasa sedih, karena dia juga tidak merasa terlalu dekat dengan dengan Athena Liu. Jadi dia itu kehilangan, tapi tidak sekehilangan yang orang-orang lain anggap, yang orang-orang lain pikirkan. Jadi dia itu kayak merasa aneh pada dirinya sendiri, merasa situasinya aneh karena orang lain menganggap bahwa dirinya itu pasti hancur dan terluka karena sudah kehilangan seorang sahabat dekat seperti Athena Liu. Padahal sebenarnya di dalam hatinya dia itu biasa aja, bahkan mungkin bukan hanya biasa aja, bahkan dia ada sisi di mana dia itu merasa merasa lega karena salah satu orang kompetitornya dalam menulis novel itu pada akhirnya meninggal dunia. Jadi dia itu kayak bingung gitu loh, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus merasakan, karena ada perbedaan antara apa yang dia rasakan dengan apa yang orang lain anggap tentang dirinya. Terus dia itu sebenarnya juga merasa cukup terguncang dan cukup ada merasa bersalah karena dia itu kan di waktu Athena Liu itu meninggal, dia adalah sosok satu-satunya yang ada di samping Athena Liu, dan dia itu seakan
ada rasa dia itu merasa bersalah karena dia tidak bisa menyelamatkan Athena Liu di saat-saat terakhirnya. Jadi kayak dia itu ada juga satu sisi di mana dia merasa bahwa karena dirinya lah yang menyebabkan Athena Liu itu meninggal. Padahal di saat kejadian tersebut, kejadian Athena Liu sebelum meninggal, si Jun Hayward ini sudah berusaha menolong. Cuman memang mungkin di saat pertolongan pertama yang dilakukan Jun Hayward ini, dia itu tidak terlalu ahli untuk melakukan pertolongan pertama itu. Jadi setelah dia tahu Athena Liu itu meninggal, dia itu ada rasa bersalah bahwa dia tidak cukup baik dan tidak cukup tanggap untuk menyelamatkan nyawa dari orang yang ada di depannya. Jadi kayak gitu. Jadi perasaan dari Jun Hayward ini benar-benar kayak bingung gitu loh setelah meninggalnya Athena Liu. Dia itu ada rasa lega, ada rasa bingung pada perasaannya, juga ada rasa bersalah. Terus ada rasa apa ya? Kan ada rasa dia itu merasa benar karena dia sudah memperbaiki dan sampai menerbitkan draft dari Athena Liu yang ditinggalkan sebelum meninggal itu. Dia itu sudah memperbaiki, sudah mengisi kekosongan dari draft yang dibuat Athena Liu dan membuat karya hebat dari Athena Liu itu akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Dia itu merasa benar karena dia pada akhirnya bisa melahirkan, bisa menyuguhkan karya itu kepada masyarakat dan tidak membuat karya itu hanya terkubur aja, karena Athena Liu kan udah meninggal. Jadi kalau Athena Liu itu meninggal dan draft itu dibiarkan begitu aja, kan sayang gitu loh kalau karya sehebat itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Dia merasa benar, ada satu sisi dia itu merasa benar karena dia sudah mempublish itu meskipun atas namanya. Dia juga merasa senang karena dirinya pada akhirnya mendapatkan popularitas yang selama ini dia inginkan, dia idam-idamkan, dan hanya bisa dia lihat di diri Athena Liu sebelumnya. Tapi juga ada satu sisi di mana dia itu merasa salah juga sih, karena sebenarnya itu kan ide awalnya kan bukan dari dirinya. Ide awalnya itu kan dari Athena Liu, dan dia itu hanya kayak memperhalus aja gitu loh. Ide awalnya udah disusun rapi di draft, kayak ya udah cukup rapi, cuman kan belum bisa dibaca sebagai novel yang utuh karena ada beberapa bagian-bagian yang masih kosong, yang masih perlu ditata. Dan itu kan hasil memperhalus itu kan hasil dari pemikiran dari Jun Hayward. Dia itu antara merasa benar dan merasa salah karena ya seperti itu, karena itu ide awalnya kan adalah hasil curian dari Athena Liu. Juga sebenarnya dia itu juga merasa ketakutan bahwa orang lain itu akan mengetahui bahwa novel yang populer yang atas namanya itu bukan hasil karya dirinya pribadi. Penyebab awalnya adalah karena kan Jun Hayward itu adalah orang kulit putih, sedangkan novel yang populer yang dipublikasikan atas namanya itu, yang judulnya apa lupa aku, pokoknya yang draft aslinya itu dicuri dari Athena Liu, itu menceritakan kisah tentang peperangan di masa Perang Dunia Pertama yang settingnya dan tokoh-tokohnya itu POV-nya itu diambil dari orang-orang Cina. Kan kayak gak mungkin gitu loh kalau kayak cross culture banget. Dia itu adalah warga kulit putih tapi POV-nya atau novelnya itu menceritakan kisah tentang orang-orang Cina. Jadi dia itu ketakutan bahwa orang lain itu bakalan tahu kalau novel yang akan terbit itu bukan benar-benar hasil karyanya. Karena kan beda aja, karena dia tidak mungkin sepaham itu tentang kultur Cina, tentang budaya sejarah Cina kalau dia itu adalah kalau dia itu adalah keturunan kulit putih. Jadi seperti itu. Jadi selama aku membaca ini tuh kayak merasakan pemikiran, perasaan bingung yang dialami oleh Jun Hayward kepada Athena Liu selama Athena Liu ini masih hidup. Terus apa yang dia rasakan setelah Athena Liu itu meninggal, juga apa yang dia rasakan ketika dia itu mencuri dan menerbitkan hasil karya dari Athena Liu dan diberi dan diatasnamakan
dirinya. Jadi kayak gitu loh, aku di sini tuh kayak membaca perasaan-perasaan yang ada di dalam diri Jun Hae-won, antara dia benar atau dia salah, atau dia merasa bersalah atau dia merasa senang, kayak gitu. Sejauh ini yang aku rasakan sih seperti itu, belum jauh sih sebenarnya. Dan di sini nih sebenarnya sejauh 79 halaman ini hasil karyanya atau novelnya itu belum benar-benar dipublish sih. Cuman ini udah siap terbit, dan sebelum terbit itu akan ada semacam preskon yang menghadirkan banyak kayak sastrawan, terus media-media besar untuk meliput dirinya dan menanyakan proses dari Jun Hae-won ini, bagaimana dia bisa mendapatkan ide untuk menulis itu, dan bagaimana proses dia bisa menulis karya sehebat itu. Ya, sejauh ini yang aku baca seperti itu. Mungkin aku bakalan baca lanjut baca lagi hari ini seperti biasa sampai jam 11-an kalau aku masih kuat. Ini jam berapa ini? 21.38. Dan aku berharapnya sih hari apa ya, sebelum dikembalikan ini udah selesai. Sebenarnya ini dikembalikannya tuh hari Rabu kalau nggak salah. Ada tambahan 1 hari setelah ada tambahan 1 hari. Seharusnya kan aku ngembaliinnya itu tepat 2 minggu itu adalah di hari Selasa. Cuman waktu aku perpanjang di hari Selasa kemarin, itu ternyata ada tambahan waktu peminjaman itu 1 hari, karena ternyata di minggu ini atau tepatnya besok hari Jumat itu kalau nggak salah ada tanggal merah. Jadi biasanya kalau di Perpus Bung Karno itu kalau ada tanggal merah itu biasanya ada perpanjangan sesuai dengan jumlah tanggal merahnya. Jadi seperti itu. Jadi kurasa sih kalau ini aku baca 3 hari ini, anggap aja 2 hari ya, udah sampai sejauh ini, kayaknya hari Rabu sih harusnya udah selesai. Semoga sih hari Selasa ya selesainya, biar aku bisa langsung review, terus habis itu besoknya aku kembalikan. Biar di review terakhir nanti aku masih pegang novel ini. Jadi seperti itu, aku mau lanjut aja. Muka bantal. Jadi ini Minggu pagi jam belum ada jam 6, ini masih jam 5.49 dan aku mau baca karena kan Minggu pagi, jadi aku nggak keburu-buru untuk melakukan yang lain-lain, nggak ada niatan buat keluar rumah juga hari ini, jadi aku mau lanjut untuk baca. Ini aku udah baca sampai ke halaman berapa ya, 150-an, jadi udah hampir setengah. Jadi aku mau lanjutin untuk sampai ke halaman ini. Di sini ini mulai ada rumor bahwa novel The Last Front atau novel yang dicuri oleh Jun Hae-won ini adalah sebenarnya karya dari Athena Liu. Cuman itu baru muncul dari satu akun anonim di media sosial, yang itu juga nggak tahu siapa sebenarnya penulisnya, dan itu membuat Jun Hae-won ini benar-benar mulai ketakutan banget. Sebelumnya dia itu ada rasa ketakutan, cuman dia masih percaya diri bahwa dia bisa menipu orang-orang bahwa karya itu benar-benar pure karyanya, karena dia memang mempelajari seluruh buku sejarah atau catatan sejarah yang menjadi landasan dari novel itu. Cuman meskipun dia sangat percaya diri, meskipun dia merasa bahwa dia benar-benar sudah menguasai novel yang dia tulis berdasarkan ide dari Athena Liu, dia tetap merasa ketakutan bahwa suatu saat nanti akan kebohongannya itu akan terbongkar. Dan ini dimulai dari pertengahan ini, mulai ada rumor yang benar-benar kencang banget kalau sebenarnya novel itu adalah bukan karya asli dari Jun Hae-won. Jadi ini mulai naik ke konfliknya, mulai naik ke konfliknya, dan mulai membuat si Jun Hae-won ini hidupnya benar-benar tidak tenang. Jadi aku mau lanjutin lagi sambil aku mau minum kopi dosis pertama hari ini, karena hari ini aku baru bangun, sholat, terus habis itu bikin kopi biar aku lebih semangat lagi, biar mataku lebih melek lagi karena ini masih lumayan pagi banget, jadi aku masih agak ngantuk sebenarnya. Minum kopi itu udah jadi kebiasaanku tiap pagi
Pokoknya kopi panas itu tiap pagi, mungkin udah berapa tahun ya, dari masa aku kuliah. Enggak sih, kalau pas aku ngekos itu kadang ngopi kadang enggak di pagi hari, tergantung situasi dan kondisiku lagi sibuk atau enggak. Tapi setelah aku lulus kuliah itu benar-benar rutin tiap hari itu harus ngopi dulu, terus setelahnya baru ngopi dosis kedua dan ketiga dan selanjutnya. Sekarang mulai baca. Jadi aku udah hampir selesai baca ini, tinggal sekitar 60-70-an halaman lagi. Dan di sini ini sampai ke titik dimana si tokoh utama yang namanya Jun ini mulai merasa frustasi dan merasa putus asa sama pekerjaannya sebagai seorang penulis. Padahal awalnya dia kan benar-benar suka menulis, selama sekolah dia itu suka menulis, terus dia benar-benar bercita-cita ingin menjadi seorang penulis profesional, yang membuat dia itu kayak nggak terlalu memikirkan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih menguntungkan atau lebih masuk akal gitu loh. Jadi dia ini benar-benar ingin mengejar mimpinya untuk menjadi seorang penulis. Dan selama karirnya menjadi seorang penulis ini, dia itu sudah mengalami masa jatuh bangun yang sering mengalami masa jatuh bangun. Dan di saat ini, di titik ini, dia ini ada di titik yang anggap aja paling rendah, dan dia itu merasa frustasi dan dia mulai merasa bahwa dia udah kehabisan ide, benar-benar udah mentok banget. Dan orang-orang itu juga banyak yang menyerang dirinya karena dia ini diduga melakukan plagiarisme terhadap karya-karya dari Athena Liu. Dan itu ternyata bukan hanya satu karya doang yang di awal itu, ternyata ada karya lainnya. Dan setelah dia itu diserang sama banyak orang, terutama di internet, terutama di Twitter, dia itu bingung bagaimana caranya dia itu bisa kembali bangkit lagi. Terus ketika dia mengunjungi ibunya, rumah ibunya, karena dia kan udah nggak tinggal lagi sama ibunya, ketika dia pulang ke rumah ibunya, dia itu masuk ke kamarnya yang dulu, ke kamarnya yang lama, terus dia melihat buku-buku catatannya yang berserakan di kamar. Dan dia itu jadi kayak ke flashback, mengenang masa lalunya ketika dia sekolah, ketika dia benar-benar sedang bermimpi untuk menjadi seorang penulis. Melihat catatan-catatan di bukunya, melihat kayak ide-ide ceritanya, dia itu terkenang masa lalu ketika dia itu merasa bahwa menulis itu adalah hobi, menulis itu adalah kayak short escape, kayak cara dia untuk untuk melarikan diri dari dunia nyata ketika dia itu sedang bosan dengan dunianya yang asli. Jadi di saat dia sekolah itu, menulis itu masih sangat menyenangkan. Cuman di saat ini dia itu merasa bahwa menulis itu hanya untuk memenuhi tuntutan publik. Jadi kalau dia sudah menjadi seorang penulis profesional, dia merasa bahwa seorang penulis profesional itu hanya bekerja untuk memenuhi keinginan publik dan menulis untuk kebutuhan publik aja, tidak menulis berdasarkan apa yang benar-benar mereka ingin tulis. Jadi dia itu merasa kayak sesek gitu loh, kayak udah bingung. Dia ini merasa sesak bahwa kehidupan menjadi seorang penulis itu tidak seindah apa yang dia bayangkan dulu.
Jadi seperti itu. Aku masih baca lagi sih. Aku belum tahu apakah ini akan berakhir happy ending atau enggak. Pada awalnya aku menduga-duga sih, karena kan dia dituduh menjadi dituduh mencuri karya orang lain. Jadi aku menduga, ada dugaanku. Aku mengira-ngira mungkin endingnya bakal kayak bad ending, bukan sad ending sih. Mungkin dia bakalan hancur atau gimana, tapi sejauh ini kayaknya dia udah beberapa kali dijatuhkan sama orang, udah beberapa kali orang menyebarkan rumor-rumor jahat kepada dirinya di internet, cuman dia masih bisa bangkit. Dan di titik ini dia ini sepertinya memang ada di titik terendah, cuman dia mulai sadar bahwa dia harus membuat karyanya sendiri yang benar-benar hasil dari idenya sendiri, tidak mengambil ide orang lain, terutama Athena Liu, karena dia merasa bahwa dunianya ini udah hancur. Jadi dia harus memperbaiki hidupnya lagi dengan cara menjadi dirinya sendiri dan menulis berdasarkan berdasarkan kemampuannya sendiri. Jadi seperti itu. Sejauh ini sih aku merasanya sih seperti itu. Besok kalau udah selesai aku bakalan bikin review lengkapnya, insya Allah. Dan aku berharapnya sih aku nggak lupa untuk membahas apa yang ada di kepalaku ya, karena lumayan banyak dan kadang aku suka lupa kalau udah ngomong. Karena aku gampang lupa dan aku mumpung ingat di kepalaku, jadi aku mau lanjutin aja sebelum aku lanjut baca. Jadi di sini ini juga membahas tentang rasisme yang ada di dunia penerbitan yang terutama ada di Amerika. Jadi kan di sini dua tokoh utamanya itu kan dari kulit putih. Si Jun ini kan ya kulit putih, sedangkan untuk Athena Liu itu kan keturunan Asia. Dan ini kan di Amerika ini kan rasismenya sejauh yang aku tahu sampai sekarang kan masih cukup kental ya. Dan ini ternyata juga masuk ke dunia penerbitan. Di sini kan Jun ini kan dia menulis kisah tentang sejarah Perang Dunia Pertama, dan ini tokoh utamanya adalah dari orang-orang Cina. Dan itu memang kan idenya kan dicuri dari Athena Liu. Dan ketika buku ini dipublish, kebanyakan orang ini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada beberapa orang itu yang mengira bahwa sebenarnya Jun Hae-won ini punya keturunan Asia. Jadi dia ini semacam punya hak untuk menulis kisah tentang orang Asia. Ada orang yang seperti itu, beranggapan seperti itu. Cuman ada juga orang Asia yang merasa bahwa Jun Hae-won ini tidak pantas menulis kisah-kisah tentang orang Asia karena dia adalah bangsa kulit putih, yang biasanya bangsa kulit putih ini dulunya adalah penjajah yang membuat orang Asia, terutama orang Cina ini menjadi menderita. Jadi dia itu kayak jadi orang-orang Asia Timur, keturunan Asia ini merasa bahwa Jun Hae-won ini semacam membuka luka lama, dan dia itu kayak secara sadar nggak sadar dengan menulis novel itu dia itu kayak menghina, ingin membuat orang-orang keturunan Asia ini merasa sedih dan mengingat masa lalu yang pedih. Terus ada juga orang-orang yang merasa beranggapan bahwa ini untuk orang-orang yang berpikiran cukup modern adalah tidak masalah kalau dia ini adalah orang yang pure keturunan kulit putih dan menulis kisah Cina, karena sekarang ini rasisme itu udah harusnya dihapuskan. Jadi seperti itu, terpecah beberapa bagian gitu loh untuk masalah rasisme tentang penulisan dan novel yang ditulis oleh Jun Hae-won. Terus juga ternyata ketika ada rumor bahwa novel yang ditulis oleh Jun Hae-won ini sebenarnya adalah novel curian. Pada awalnya itu kebanyakan orang-orang Cina itu kan mereka itu menyerang Jun karena mereka merasa bahwa Jun ini sudah mencuri karya dari seorang penulis terkenal berketurunan Asia. Pada awalnya seperti itu, cuman lama-kelamaan malah orang-orang Asia ini, terutama orang-orang keturunan Cina di
Amerika itu, iya, orang-orang keturunan Cina itu, mereka itu juga terbelah lagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada beberapa orang itu yang mendukung orang, ya, orang yang mengkritik Jun di Twitter ini terbagi menjadi dua bagian besar, terutama yang pertama itu adalah orang yang mengkritik Jun Hayward tapi membela Athena Liu, tapi juga ada beberapa pihak yang mereka itu juga sama-sama tidak menyukai Athena Liu. Jadi terbagi menjadi dua bagian, dan bagian orang yang mereka ini tidak suka sama Jun Hayward dan Athena Liu, mereka ini beranggapan bahwa sebenarnya Athena Liu ini juga tidak pantas untuk menjadi representasi orang Asia, karena si Athena Liu ini, dia ini terlalu membela bangsa kulit putih, karena dia ini punya mantan kekasih yang orang kulit putih, dan itu mereka itu merasa bahwa Athena Liu ini sudah mengkhianati garis keturunannya. Jadi kayak di sini kayak masalah rasisme ini kayak kuat, kenceng banget gitu loh. Jadi ada masalah kayak orang rasis teriak rasis ke orang rasis ketemu kayak rasis teriak rasis gitu loh di sini. Dan ini berkaitan di dunia penerbitan, ya sejauh yang aku tahu sih seperti itu. Ini ada di kepalaku, mungkin kalau aku kepikiran hal lainnya yang lagi, aku bakalan lanjutin. Jadi di sini ini aku membahas tentang rasisme di dunia penerbitan yang aku temukan di novel ini. Benar-benar kembali lagi karena aku baru kepikiran sesuatu. Jadi di novel ini kan menceritakan kisah tentang seorang penulis, ya. Jadi tentu aja di novel ini juga membahas tentang dunia kepenulisan. Bagaimana dunia kepenulisan itu bekerja, bagaimana novel itu pada akhirnya bisa dipublish, bagaimana si penulis ini bekerja dengan orang-orang di balik layar selain si penulis itu sendiri. Terus juga persaingan antar penulis, terus juga ada juga kasus di mana ketika seorang penulis atau sebuah karya itu dikritik habis-habisan, seperti karyanya dari Jun Hayward yang rumornya dibilang bahwa karya itu adalah karya curian, hasil karya curian dari seorang penulis yang sudah meninggal. Ternyata ketika sebuah karya itu dikritik habis-habisan, ternyata itu bukan hanya membawa sisi negatif kepada seorang penulis dan menjatuhkan reputasinya, tapi ternyata bisa juga kritikan itu malah membuat banyak orang itu jadi semakin penasaran sama karya itu dan membuat mereka ini malah membeli karya itu, dan itu malah membawa sisi positif juga kepada si penulis. Meskipun si penulis ini reputasinya jadi jatuh, tapi ternyata secara ekonomi kritikan tajam dari banyak orang, dari rumor-rumor yang beredar di mana-mana itu malah membawa keuntungan secara ekonomi kepada si penulis. Jadi kayaknya di dunia nyata pun hal itu bisa banget terjadi, dan mungkin banget pernah ada kejadian juga seperti itu. Jadi tambahannya sih seperti itu sejauh ini yang ada di kepalaku, begitu. Jadi aku mau baca lagi, dan semoga aku besok kalau menemukan sesuatu atau teringat sesuatu, semoga aku bisa mengingatnya besok ketika aku bicara. Sebenarnya aku mau bikin review terakhir, cuman masih mengumpulkan niat, daya, dan upaya, dan aku masih berpikir apa yang harus aku sampaikan, karena kayaknya semalam itu aku udah ngomongin beberapa poin dan itu lumayan banyak. Kopi dulu kayaknya. Ini aku bikin dosis kedua kopi hari ini. Tadi pagi udah, sekarang bikin lagi. Biar aku tambah semangat, biar ada booster energi dulu untuk ngomong. Padahal aku ngomong paling juga nambahin dikit doang sih. Jadi aku baru selesai baca novel ini, nggak baru juga sih, beberapa saat yang lalu pokoknya. Dan ternyata kan semalam itu aku kurang baca, itu tinggal dikit lagi, sekitar 20 halaman kalau nggak salah.
Dan itu cukup mengejutkan bagiku di bagian akhir. Endingnya itu cukup mengejutkan. Bukan berarti cukup mengejutkan itu ada plot twist gitu, enggak. Cuman bagiku itu tidak sesuai sama harapanku. Kan bayanganku adalah berdasarkan track record, berdasarkan ceritanya, aku pikir Jun Hae-won ini dia bakalan bisa memperbaiki nama baiknya, memperbaiki reputasinya, terus dia itu bangkit menjadi seorang penulis yang baik, menulis berdasarkan idenya sendiri, karyanya sendiri. Kupikir endingnya bakal seperti itu, jadi kayak happy ending di akhir itu kayak ya udah melegakan. Mungkin memang orang-orang bakal masih ada yang mengkritik karyanya, cuman setidaknya dia sudah perlahan-lahan memperbaiki dirinya, memperbaiki reputasinya. Kupikir endingnya bakal seperti itu. Cuman ternyata di beberapa halaman terakhir, bukan beberapa sih, di sekitar 20 halaman terakhir, ternyata muncul satu tokoh. Satu tokoh ini sebenarnya udah ada di awal. Di awal penulisan sebelum novel The Last Front itu dipublish, satu tokoh ini dia itu udah jadi kayak penghalang jalan untuk Jun untuk bisa mempublish novelnya dengan lancar gitu loh. Jadi orang ini tuh kayak batu sandungan untuk Jun di awal. Cuman setelah dia bisa mengatasi masalahnya dengan satu orang ini kayak menghilang dari peredaran cerita, nggak bener-bener diceritakan. Jadi ceritanya dia itu kayak semacam dipecat, terus habis itu dia pindah ke sebuah penerbitan lain, ceritanya seperti itu. Terus jauh di belakang ternyata si satu tokoh ini, dia ini pada akhirnya muncul kembali, dan orang inilah yang ternyata sudah meneror Jun Hae-won selama ini. Memang ada orang lain yang meneror, cuman satu teror terakhir inilah yang membuat Jun ini kayak benar-benar ketakutan. Dia itu merasa paranoid banget karena memang sebenarnya setelah kematiannya Athena, dia itu kan setelah meninggalnya di awal itu dia merasa trauma karena dia menyaksikan sendiri si Athena ini meninggal. Terus habis itu dia itu langsung mengalami guncangan mental sebenarnya di saat itu, karena dia menjadi saksi mata melihat orang yang sedang sekarat kayak gitu. Terus juga dia mengalami kebingungan bagaimana apa yang harus dia rasakan, karena memang dia sebenarnya nggak terlalu dekat sama Athena, cuman orang-orang beranggapan bahwa dia itu adalah sahabat dekatnya. Terus dia itu juga merasa satu sisi dia merasa senang juga karena pada akhirnya lawannya Athena itu yang sangat dia irikan selama ini itu akhirnya meninggal. Cuman dia juga merasa bersalah karena temannya itu meninggal gitu loh. Jadi di awal ketika itu dia itu udah mengalami masalah mental dan dia udah melakukan beberapa terapi setelah Athena itu meninggal. Terus setelah itu kan dia mengalami masalah-masalah berikutnya, yang sebenarnya masalah-masalah itu adalah masalah yang dia buat sendiri, yaitu karena dia mencuri karya orang lain. Terus karena dia mencuri karya Athena itu, ternyata dia itu sebenarnya satu sisi dia merasa senang pada akhirnya dia mendapatkan spotlight yang selama ini dia inginkan, bisa menerbitkan buku yang pada akhirnya bisa mengangkat namanya di dunia penerbitan. Tapi dia juga merasa bersalah karena itu bukan karyanya, dan dia juga merasa ketakutan bahwa orang lain pada akhirnya mengetahuinya. Dan ternyata rasa ketakutannya ini selain timbul karena dirinya sendiri, karena dia takut orang lain tahu, ternyata ada satu tokoh ini dia itu yang benar-benar kayak meneror hidup Jun dengan cara dia itu menyebarkan rumor-rumor dan berpura-pura menjadi hantu dari Athena. Jadi di sini di bagian akhir ini Jun ini benar-benar ketakutan bahwa ternyata Athena ini ternyata masih hidup. Takutnya seperti itu. Dia ini benar-benar ketakutan. Terus ketika di bagian akhir ternyata dia malah menemukan fakta bahwa ternyata orang inilah, satu tokoh inilah yang meneror dirinya, ya. Satu tokoh inilah yang meneror dirinya. Dia ini yang pada awalnya udah berusaha untuk menjadi orang baik, udah ingin bangkit kembali menjadi orang baik dan menjadi penulis yang sebagaimana mestinya, di bagian akhir ini malah dia cenderung menjadi penjahat kembali gitu loh. Jadi wow,
ini bukan ending yang aku bayangkan gitu, bukan ending yang aku bayangkan, kayak endingnya pun juga belum benar-benar tuntas. Jadi setelah kejadian itu Jun ini bangkit, memang ada rasa kebangkitan untuk menulis karya lagi, cuman bukan ke arah menulis karya yang baik. Jadi ribet ya, pokoknya di sini nih kompleks banget gitu loh perasaan dari Jun Hye-won, mulai dari dia merasa iri, mulai dari dia merasa depresi, dia merasa bersemangat, iya ada rasa bersemangat, ada rasa yang dia merasa ketakutan. Jadi di sini bener-bener kompleks perasaan dari si tokoh utamanya ini, bener-bener kompleks, dan endingnya ini cukup mengagetkan bagiku, tapi bukan ke arah yang baik. Menurutku sih bukan ke arah yang baik. Jadi endingnya seperti itu. Jadi di sini ini novel ini isinya, inti dari novel ini emang inti dari novel ini ada beberapa poin, yaitu menceritakan kisah tentang perasaan dari seseorang yang dia itu mencuri karya orang lain, yaitu si Jun Hye-won. Perasaannya seperti apa, terus rasa-rasa iri dan dengki dari penulis-penulis yang kalah populer seperti Jun Hye-won yang kalah populer dari Athena. Juga beberapa penulis-penulis lain di sini yang mereka itu juga ada yang iri kepada Jun, yang pada akhirnya dia bisa menghasilkan novel yang populer. Terus habis itu juga persaingan antar penulis, bukan cuma antar penulis di dunia penerbitan, jadi persaingan antara penulis, editor, terus juga agen sastra, agen literatur. Di sini juga ternyata untuk menghidupkan dunia penerbitan itu ternyata seribet itu gitu loh, dan aku baru taunya di novel ini. Terus juga ada masalah rasisme terutama di dunia penerbitan, bagaimana orang-orang itu masalah rasisme di dunia penerbitan antara bangsa kulit putih dan juga orang keturunan Asia. Bahkan di dalam satu ras pun seperti orang keturunan Asia itu juga masih terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok lainnya. Terus juga itu aja sih yang seingatku, itu aja. Dan ini lumayan capek bagiku untuk baca ini. Sebenarnya ceritanya menarik, ceritanya kompleks, menarik, padat, cuman kayak masalah yang dihadapi oleh Jun ini kayak berkali-kali terjadi, dan itu cukup membosankan bagiku gitu loh. Jadi masalah ini selesai, nanti ada masalah lainnya, masalah ini selesai, nanti muncul tiba-tiba malah ternyata ada masalah lainnya di akhir. Jadi kayak gitu, jadi lumayan melelahkan. Tapi kalau kalian tertarik untuk membaca kisah-kisah tentang seorang penulis dan bagaimana tantangan menjadi seorang penulis dan bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di orang-orang yang bekerja di dunia penerbitan, mungkin kalian bakalan tertarik sama novel ini. Juga tentang, kalau kalian tertarik sama cerita-cerita yang bukan fokusnya sih, yang ada kaitannya tentang rasa bersalah, rasa iri, dengki, dan rasa bersalah seperti yang dirasakan oleh Jun Hye-won di novel ini. Jadi sekian review novel Yellow Face dariku. Aku tahu kalau ini novelnya bagus, ceritanya menarik, cuman bagiku ini lumayan capek untuk membaca ini. Itu pendapat pribadiku. Tapi kalau mungkin kalian yang nonton ini suka, silahkan, nggak apa-apa, karena ini selera masing-masing. Jadi sekian, terima kasih udah nonton. See you next time. Goodbye.